Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan kegiatan belajar, di mana seperti kegiatan sebelumnya kita sebelum memasuki pembelajaran, maka alangkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Dan saya minta kepada kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran lagi, saya minta masalah perhatian pakaiannya dirapikan dulu. Kemudian kalau ada sampah-sampah di sekitarnya, silakan diambil supaya kita nyaman untuk berada di suasana belajar ini. Kemudian sebelumnya perhatikan dulu, saya absen dulu ya. Abdul Mumin Afif, Abrar, Ahmad Fadila. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelumnya kita masuk di pembelajaran, saya bertanya dulu, apa pembelajaran yang lalu kita pelajari? Coba Ya, silakan. sujud sahwi. Ya, masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ya, Ragu atau lupa dalam rakaat yang bukan dalam sholat. baik anak sekalian. Sekarang saya bertanya lagi kepada anak sekalian, sehubungan dengan penyampaian materi sebelumnya atau pertemuan yang lalu, saya menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang ingat? Ada yang ingat pelajaran yang materi yang kita pelajarkan hari ini? Coba Ya, sujud tilawah. sujud tilawah. Oke anak sekalian, sebelumnya ada nggak yang pernah tahu atau tahu itu apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Atau ada orang tua yang pernah mendengarkan apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Ada? Ya. Sujud tilawah dilakukan karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang ada di Al-Quran. Baik, anak sekalian, sujud tilawah dilakukan apabila mendengar atau membaca ayat-ayat tilawah ya. Jadi anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita dulu sama-sama speaking, di mana speaking ini sangat gampang ya. Cuma kuncinya ini speaking ya. Itu lawan dari apa yang saya sampaikan ya. Atau maksudnya begini, misalnya saya mengatakan 10, maka Anda harus menyampaikan 9 di atasnya. Kalau saya mengatakan di atas, berarti kamu menyampaikan ke bawah. Paham? Ya, jadi kalau saya mengatakan 10 ke atas, berarti harus menjawab 9. Kalau saya mengatakan 10 ke bawah, harus mengatakan 11. Paham ya? Itu lawannya ya. Oke, silakan bersiap. Ya, salah itu akan menyanyi Sholawat Badro. Oke ya? Baik. 1, 2, 3. 11 ke bawah. 10. Saya ulang, 11 ke bawah. 12. 20 ke atas. 19. Fokus ya.
Ini titik yang krusial. Siapa yang salah akan menyanyi. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. 120 ke bawah. 121. Iya. 121 ke atas. 120. Oke, masih ada lagi satu. Kita main di tepuk ya. Silakan laksanakan apa yang saya perintahkan dan jangan laksanakan apa yang saya tidak perintahkan. Oke? Kita main tepuk ya. Jadi caranya kalau saya bilang tepuk 4 kali, 2 kali ke kiri, ke kanan dulu, baru 2 kali ke kiri. Baru kalau 5 kali, 1 kali ke atas. Paham? Oke. Tepuk 4 kali. Ya. Tepuk 5 kali. Ya, fokus ya. Jadi baik anak-anak sekalian, itu yang perlu kita kembangkan hari ini, bagaimana kita bisa memahami yang namanya sujud tilawah. Sebelumnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran kita hari ini adalah proses project based learning ya. Nanti kita akan membuat suatu proses, proses di mana proses itu secara nyata ya. Karena di pembelajaran yang lalu kita sudah menemukan apa problem kita ya. Sekarang kita membuat proyek. Makanya sebelumnya itu saya akan memberikan motivasi kepada anak sekalian, di mana motivasi itu semoga bisa dijadikan pedoman hidup, di mana pedoman hidup ini seseorang ketika dia berjalan kemudian tidak punya arah tujuan, maka dia akan bingung di perjalanannya. Saya akan mengangkat suatu kisah bahwa ada lagu yang pernah saya dengar itu ketika saya berumur sekitar 9 tahun, berarti masih muda sekali. Ada lagunya seperti ini. Menulis di atas batu, ya, menulis di atas batu itu bagaikan menulis di atas batu itu akan tertanam selama-lamanya. Tapi menulis di atas air itu tidak akan tertanam. Contohnya seperti ini. Ketika mau kita belajar di waktu kecil itu seperti menulis di atas batu. Orang yang menulis di atas batu akan tersimpan betul-betul ya. Kemudian orang yang menulis di atas air biar berlalu tidak ada pelajaran yang dia pahami. Intinya anak-anak sekalian itu harus punya cita-cita ya, harus punya nama itu, sehingga nama itu bisa kita pastikan bahwa apa yang kita mulai dari awal untuk kita akan masuk apa yang kita akan kita citakan. Kemudian anak-anak sekalian, saya akan bertanya lagi sesuai dengan materi kita. Sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, itu apa bedanya sujud sahwi dengan sujud tilawah? Ya. Sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu tentang rakaat salat. Sedangkan sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat tilawah di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk teman kita. Baik, sebelumnya jadi insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sujud tilawah ya. Dimana sujud tilawah kita perhatikan dulu, kita masuk di materinya dulu sebentar ya. Itu tentu kita pernah mendengar ya. Kita pernah mendengar apa itu sujud tilawah. Dimana sujud tilawah itu dilakukan ketika yang pertama ya, ada dilakukan ketika kita sholat, ada yang dilakukan ketika di luar sholat ya.
Kemudian kenapa kita, dari mana dasarnya itu, dari mana dasarnya sehingga ada namanya sujud tilawah ya? Coba perhatikan di layar anak sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah ya, di mana ayat sajadah kemudian beliau bersujud. Kemudian sahabatnya juga ikut bersujud ya. Itu bersama-sama di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya ya. Jadi ketika Nabi itu membaca, tiba-tiba dia sujud, sahabat juga ikut sujud ya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sujud tilawah itu dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah baik dalam maupun di luar sholat ya. Kemudian ada pun ayat-ayat sajadah yang di dalam Al-Quran itu berjumlah 15 ya, dan 15 ayat-ayat sajadah. Yang pertama itu di surat Al-A'raf ayat 206, kemudian surah Ar-Ra'd itu ayat 13, kemudian An-Nahl ayat 49, kemudian Al-Isra ayat 17, kemudian ayat Al-Hajj ayat 18, kemudian Maryam ayat 58, kemudian Al-Hajj kembali ayat 77, kemudian Al-Furqan ayat 60, kemudian An-Naml itu ayat 25, kemudian As-Sajadah itu di ayat 15, kemudian As-Sad di ayat 24, kemudian di Fussilat itu ayat 38, kemudian di An-Najm itu 62, kemudian Al-Insyikok itu 21 ayat 21, kemudian dan Al-Alaq di ayat 19. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang akan kita pelajari hari ini di mana yang pertama saya akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok di mana kelompok itu masing-masing bekerja sama dengan kelompoknya, yang dimana kelompok satu itu membuat poster ya, di mana poster itu yang bertemakan sujud tilawah, di mana sujud tilawah itu adalah mulai dari awal sampai akhir itu yang dibuat di poster. Kemudian yang kedua, di kelompok 2 itu bagaimana bisa membuat video ya, video yang terkait dengan materi yang kita ajarkan hari ini, itu mencontohkan tata cara melaksanakan sujud tilawah, kapan itu dilaksanakan sujud tilawahnya ya, dan kenapa kita harus sujud tilawah ya. Kemudian tekniknya ini untuk di dalam sholat itu satu orang yang mempraktekkan, dan yang selainnya itu semua ikut sujud ya, seperti yang dicontohkan Rasulullah ketika Rasulullah membaca ayat-ayat sajadah ya. Ketika Rasulullah membaca ayat sajadah, karena di sini dijelaskan bahwa yang mendengarkan arti membaca atau mendengarkan itu melakukan sujud tilawah. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, di kelompok ketiga itu akan membuat poster yang bertemakan itu ayat-ayat sajadah ya. Ayat-ayat sajadah itu dibuat poster, di mana posternya itu sebentar, kalau misalnya sudah dibuat semua, waktunya 15 sampai 20 menit ya, itu dibuat. Kemudian setelah selesai semua, terkecuali yang kelompok 2 itu bebas setelah buat video, silakan dikemas dulu videonya, baru videonya itu langsung store ke Bapak ya sebentar untuk kelompoknya. Kemudian yang kelompok 1 dan 2 itu setelah membuat poster itu akan tampil ya, mempresentasi hasil kerjanya dengan media atau posternya yang sudah dibuat. Kemudian itu dipajang di depan, kemudian dijelaskan kembali ya, dijelaskan kembali. Iya. Bagaimana tuh? Paham? Paham ya?
Oke, baiklah. Sekarang silakan membuat kelompok, ya. Diatur bangkunya kembali, diatur bangkunya untuk membuat kelompok, ya, 3 kelompok saja. Ya, silakan dimulai. Ya, silakan praktek yang kelompok 2. Di depan ya, prakteknya. Saya atas nama Kurniawan, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu sujud tilawah dan tata cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tilawah yang dalam Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Cara yang bisa dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tilawah di dalam Al-Quran sebagai berikut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqirrul ladzina yalquna yazidukum khushu'a. سجدا ولله ورسوله وسبحه وتوحده وسبحه بموته وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
tadi cara melakukan sujud tilawah yang dilakukan ketika sholat. Yang kedua, cara melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut. Hikmah yang dapat kita petik dari sujud tilawah adalah menghormati ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Itulah hikmah dari sujud tilawah dan tata cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 untuk videonya, silakan dibenahi videonya ya. Silakan buat sebagian video utuh baru kirim ke saya. Kalau misalnya tidak ada jaringannya, silakan pakai jaringan saya ya. Cari jaringan di Triakra dapat Ahra 1234. Silakan diedit videonya. Tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran, sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u suratan fiha. Sujud tilawah ya. Dia sudah menyampaikan secara detail. Kemudian untuk selanjutnya saya persilakan dari kelompok lain yang mau bertanya atau mau menanggapi. Jadi silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bertanya. Saya Pak. Ya. Ya. Apakah sujud tilawah dapat dilakukan dalam sholat atau tidak? Sujud tilawah dapat dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, bagaimana si penanya? Cukup? Cukup. Oke, di kelompok lain, di kelompok 3.
Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah. Ya, bagaimana sebenarnya? Ya, makasih ya. Ya, silakan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapus tuh. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Ya, di bawah ya. Itulah tadi hasil dari kerja kelompok 1 yang telah membahas tentang sujud tilawah. Jadi dia telah menyampaikan secara detail begitu suatu ucapan terima kasih kepada kelompok 1 karena bisa melaksanakan secara baik dan secara kelompok semuanya aktif untuk bekerja ya. Kapan kita masalah sujud tilawah ini ya, coba kembali ke pikiran kalian masing-masing itu menuliskan ya. Baik teman sekalian ya. Untuk itu sebagai kita segar-segar kembali, kita kembali membaca salat tasbih karena menjelasnya saya lihat sudah mulai agak dengan pembelajaran yang begitu panjang. Kita membaca salat tasbih kembali. Oke, 1, 2, 3. Baik anak sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita adalah negara yang memiliki dasar ya, pedoman yaitu Pancasila, di mana Pancasila itu memiliki toleransi yang baik kepada kita semua, sehingga bagaimana kita bisa mengedepankan itu yang namanya sifat gotong royong ya. Jangan pernah merasa bahwa saya ini adalah orang hebat ya. Jangan pernah merasa saya adalah orang hebat dan terhindar dari perbuatan-perbuatan sosial ya. Tapi bagaimana kita bisa kerjasama dengan baik? Bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita yang kurang mampu? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang terkecil untuk memotivasi belajar kita? Karena ingat, suatu saat nanti mungkin kita hari ini bagus, baik, berkecukupan, tapi besok-besoknya bisa saja kita jatuh melorot ya. Untuk itu kembangkan terus yang namanya jiwa sosial ya. Kemudian yang terakhir saya kira penutup dari pembelajaran kita hari ini, karena pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Kemudian saya minta kepada anak-anak sekalian yang dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita menutup pelajaran dengan membaca doa. Doa dimulai. Baik teman sekalian, setelah kita berdoa, saya persilakan kepada anak sekalian untuk kembali ke rumah masing-masing dengan tetap menjaga bagaimana kita bisa disiplin dalam berjalannya. Kemudian sebagai penutup, saya